Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azharuddin dengan NPM 2200100001. Di sini saya akan melakukan skill lab keislaman tentang edukasi vaksinasi. Di sini tentang kehalalan vaksin COVID-19. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 173. Ayat serupa terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat ketiga dan Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 145. Allah telah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Jika air berjumlah 2 kulah, maka tidak mengandung kotoran atau najis. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menajiskannya kecuali jika berubah bau, rasa, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Umamah Al-Bahili. Pendapat Imam Al-Tabari dalam kitabnya Tahzib Al-Atsar menjelaskan bahwa air sedikit dapat menjadi najis jika tercemplung ke dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit. Pendapat Al-Kastalani dalam kitab Irsyadu Al-Syari surah ke-7 ayat 96 yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib. Yang pertama, kemudaratan harus dihilangkan. Yang kedua, perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya. Yang ketiga itu perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib. Untuk yang keempat itu mencegah lebih utama daripada menghilangkan. Yang kelima itu memikul atau menanggung kemudaratan yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudaratan yang merata. Baik, di sini yaitu vaksin Sinovac. Yang pertama itu tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi. Vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan. Lalu fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan virus-sel atau sel inang bagi virus, penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian atau purifikasi, formulasi, dan pengemasan. Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera hijau Afrika atau African Green Monkey dari hasil penelitian tahun 1960-an dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO. Media pertumbuhan virus sel dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Merujuk ke Fatwa MUI nomor 1 tahun 2010 tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan dan Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma darah untuk bahan obat. Selanjutnya itu terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian.
Enzim yang digunakan ini merupakan produk mikrobial di mana mikroba ditumbuhkan pada medial yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1200 liter, ditambahkan air murni sebanyak 1076 liter, kurang lebih 10%. Selain itu, pada tahapan formulasi juga ditambahkan air murni sebanyak 930 sampai 940 liter per 1000 liter atau 6-7% hasil formulasi vaksin. Yang terakhir, kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet. Di sini untuk vaksin COVID-19 produk Sinovac Life Sciences dari Cina dan PT Bio Farma atau Persero disimpulkan halal karena dalam proses produksinya dia itu tidak memanfaatkan intiva babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya, tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia atau juz minal insan, bersentuhan dengan barang najis mutawasitah sehingga dihukumi mutanajis, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i atau takhir syar'i, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produksi produk vaksin COVID-19. Jadi di sini vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular tidak membatalkan puasa. Karena sesuatu yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk sampai perut jika melewati rongga badan yang terbuka dan sesuatu tersebut dianggap makanan atau minuman. Baik, sekian edukasi vaksinasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.